Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi juga mengisahkan kepada kita terkait dengan Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya. Kita memahami secara sederhana atau merefleksikan secara sederhana bahwa Yesus itu sudah bangkit, dan untuk menegaskan kebangkitannya kepada para muridnya, Yesus perlu untuk menampakkan diri, atau agar para murid itu sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus itu bangkit, dan juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Perlu ada konsekuensi lanjut dari situ, yaitu harus menampakkan diri dan meyakinkan para muridnya bahwa dia sungguh bangkit dan dia adalah Tuhan. Kepenuhan janji Allah kepada nenek moyang bangsa mereka, bangsa Israel. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan tadi Penginjil Yohanes bahwa ini adalah penampakan Tiberias, itu merupakan penampakan untuk yang ketiga ya. Jadi dalam peristiwa itu semacam Yesus itu semacam menghadirkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi ketika Yesus itu masih berada bersama para muridnya sebelum mengalami penderitaan, wafat, dan bangkit tentunya. Jadi sebelumnya diceritakan dalam penginjil ya bahwa
Yesus, para murid Yohanes, Petrus, Yohanes dan beberapa temannya itu ya, ketika mereka menjala ikan atau menangkap ikan di danau tetapi tidak menangkap apa-apa. Tapi kemudian Yesus menyuruhnya untuk eh, memajukan atau mendorong perahunya agak ke dalam, duk in altum, bertolak ke tempat yang agak dalam. Jadi Yesus mengatakan atau menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Nah, ketika mereka menebar jalannya, pada saat itu mereka menangkap ikan yang banyak. Ya memang situasi dan kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan untuk sebanyak itu menangkap ikan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang menyuruh, ya maka kemudian mereka pun menangkap banyak ikan. Dan suatu peralihan profesi itu ya, dari profesi sebagai penjala ikan, kemudian Yesus mengangkatnya menjadi profesi sebagai penjala manusia. Dan pada peristiwa penampakan Tiberias ini semacam peristiwa itu diulangi kembali ya. Di mana tadi kita mendengar bagaimana Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala dan alhasil mereka menangkap banyak ikan. Tetapi di situ murid yang dikasih Yesus ya tahu bahwa itu adalah Tuhan, karena mungkin ya dia belajar dari setiap peristiwa yang pernah dia alami bersama Yesus. Dan dialah orang pertama yang kemudian mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, itu Tuhan. Ya karena dia merasa atau dia mengalami ya suatu pengalaman yang pernah terjadi dan terjadi lagi. Dan tentunya ini adalah sebuah kemajuan dalam refleksi imannya, dalam kemajuan dalam mampu menarik pengalaman-pengalaman hidup bersama Yesus, lalu dihadirkan kembali saat ini sehingga mengambil sebuah uh, keputusan penuh bahwa itu adalah Tuhan. Nah, dan mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kembali kepada mereka. Mereka pun datang makan bersama dengan Tuhan dan mengikuti perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan dikatakan di situ bukan lagi guru, bukan lagi Tuhan ya, tetapi mereka mengatakan bahwa itu Tuhan ya, Tuhan. Artinya mereka sudah mengakui, mereka sudah percaya dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu ya dalam peristiwa penampakan itu benih-benih benih-benih kesetiaan itu sudah mulai tumbuh dalam diri para murid ya. Benih-benih kepercayaan yang teguh kepada Yesus yang sudah bangkit itu ya sudah semakin penuh, dan pemahaman terhadap kitab suci pun ya sudah mulai dialami oleh para muridnya setelah Yesus menjelaskannya kembali yang membuka pemikiran mereka. Ya, sehingga di sini ya kita nampak melihat Yesus itu sungguh-sungguh mempersiapkan muridnya ya, sebelum nantinya mereka dicurahi Roh Kudus dan diutus untuk pergi mewartakan Yesus yang bangkit, mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa terhadap semua bangsa. Dan juga tentunya pada akhirnya ya mereka diminta untuk membaptis. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun ya kita sebagai umat Kristiani, kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir dengan kematian. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri ya. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa setelah kematian ini ada harapan akan kehidupan yang baru. Bukan kelahiran kembali ya, tapi kehidupan baru yang disediakan oleh Tuhan ya. Dan oleh karena itu harapan iman kita ya akan Tuhan itu ya tidak sia-sia. Ya, kita mengalami suatu suatu bentuk harapan akan kehidupan abadi. Kita akan kembali kepada awal kehidupan kita ya. Kita dimasukkan ke dalam ruang yang disediakan oleh Yesus sendiri, yaitu ruang keselamatan melalui salibnya. Dan tentunya di sini ya berkali-kali kita berbicara bahwa untuk memasukinya perlu tindakan dari kita sebagai manusia atau respon dari kita sebagai manusia. Dalam hal ini kita mempraktekkan, melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan melalui gerejanya ya, tentang kasih, tentang kejujuran, tentang kebaikan dan sebagainya, atau keadilan, hidup bersama dan sebagainya ya.
Semuanya itu adalah ajaran Tuhan melalui gerejanya yang diharapkan kita melaksanakannya. Dan itu semua adalah salah satu bagian penting ekspresi iman kita akan Tuhan, dan itu juga sekiranya menjadi kekuatan kita, atau mungkin ya tiket dalam arti tertentu untuk bisa memasuki ruang yang disediakan oleh Tuhan, yaitu keselamatan objektif. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.